Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Haifa. Di sini saya akan membahas terkait analisis dan uraian perbedaan tugas perkembangan peserta didik pada jenjang pendidikan SD dan karakteristik kognitif. Yang pertama ialah karakteristik peserta didik atau konseli SD ditinjau dari aspek kognitif. Nah, pada fase ini, anak-anak di sekolah dasar itu mulai mengasah kemampuan mereka dalam memahami konsep-konsep abstrak yang lebih baik. Setiap anak memiliki kapasitas yang beragam dalam hal berpikir, memahami, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Nah, dan di sini tuh ada beberapa aspek perkembangan kognitif di usia sekolah dasar. Yang pertama ialah peningkatan kemampuan matematika. Nah, di sini anak SD itu dia mulai bisa memahami konsep dasar hitung-hitung yang lebih kompleks seperti perkalian, terus tambah-tambah yang banyak, bagi-bagi, dan lainnya. Lalu ada perkembangan bahasa. Di sini kemampuan bahasa anak sekolah dasar itu semakin berkembang dengan semakin lancar membaca, dia juga lebih lancar menulis, dan sebagainya. Yang ketiga, pengembangan kemampuan penalaran yang logis. Anak-anak mulai menggunakan penalaran logis untuk menyelesaikan masalah dan memahami hubungan sebab akibat. Yang keempat, ada peningkatan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini anak-anak usia sekolah dasar itu sudah mulai mampu menilai informasi dengan kritis dan mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka pelajari. Yang kelima, ada perkembangan memori. Di sini memori anak-anak sekolah dasar itu semakin baik dan memungkinkan mereka untuk menyimpan informasi lebih banyak dan lebih efektif. Lalu yang terakhir ada ekspresi, kreativitas, dan imajinasi. Nah, di sini anak-anak itu mulai mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka melalui berbagai aktivitas. Misalnya itu kayak menggambar, bercerita, dan bermain. Perkembangan kognitif pada anak sekolah dasar adalah anak-anak mulai mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek. Selain itu, anak sekolah dasar juga mulai mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang lebih kompleks, seperti berkolaborasi dengan teman sekelas dan mengatasi konflik secara lebih mandiri. Selanjutnya yang kedua ialah tugas perkembangan peserta didik atau konseli pada jenjang SD. Hafigurs menjabarkan 8 tugas perkembangan pada anak periode usia 6-12 tahun, atau juga ini ialah periode usia anak sekolah dasar. Nah, 8 tugas perkembangannya ialah yang pertama, belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan. Selama waktu ini, anak akan belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Misalnya yang dilakukan dalam bermain. Lalu yang kedua ada pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Nah, di sini anak sudah paham dan mampu mengembangkan kebiasaan hidup sehat dengan membiasakan diri memelihara kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri serta lingkungannya, atau mengetahui akibat yang akan didapatkan jika mereka bertingkah laku yang dapat membahayakan diri dan lingkungannya. Yang ketiga, berkawan dengan teman sebaya. Nah, di sekolah dasar ini, anak-anak sudah mulai berteman dengan lingkungannya, dengan teman-teman sebayanya, tidak hanya dengan keluarganya di rumah saja. Lalu ada belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. Nah, jadi di usia sekolah dasar ini, anak mulai menyadari peran mereka sesuai dengan jenis kelaminnya. Lalu ada belajar menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Nah, anak-anak SD sudah mulai mampu untuk membaca dasar, menulis, dan juga berhitung karena perkembangan kognitif dan biologisnya sudah matang untuk bersekolah. Lalu yang keenam ada pengembangan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. Pada masa ini, anak hendaknya mampu dan mempunyai berbagai konsep yang diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti mengetahui konsep warna, konsep jumlah, dan juga perbandingan, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, pengembangan moral, nilai, dan kata hati. Nah, pada usia sekolah dasar, anak hendaknya diajar mengontrol tingkah laku sesuai dengan nilai dan moral yang berlaku.
Lalu yang terakhir ada mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Nah, di sini anak telah mampu belajar untuk menyadari keanggotaannya dalam keluarga dan juga masyarakat sekolah. Anak di sini harus belajar untuk menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya ialah pembahasan yang ketiga, yaitu keterkaitan tugas perkembangan dan standar kompetensi kemandirian peserta didik. Nah, dalam SKKPD itu meliputi 11 aspek perkembangan, yang dimana keterkaitan antara tugas perkembangan menurut Hafigurs dan standar kompetensi kemandirian peserta didik dapat dilihat dari bagaimana setiap tugas perkembangan berkontribusi terhadap aspek perkembangan dalam SKKPD. Yang dimana yang pertama tadi ada belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan. Ini berkaitan dengan SKKPD yang kematangan emosi, perilaku kewirausahaan, dan kematangan hubungan dengan teman sebaya. Yang kedua, pengembangan sikap terhadap diri sendiri dengan individu sebagai individu yang sedang berkembang. Nah, di sini berkaitan dengan pengembangan pribadi, kematangan emosi, dan kesadaran tanggung jawab sosial. Yang ketiga ialah berteman dengan teman sebaya. Ini berkaitan langsung dengan kematangan hubungan dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan perempuan. Hal ini berkaitan dengan kesadaran gender. Kelima, belajar menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini berkaitan dengan kematangan intelektual. Keenam, pengembangan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan anak, yang berhubungan dengan kematangan intelektual dan wawasan serta kesiapan karir. Ketujuh, pengembangan moral, nilai, dan kata hati. Ini berhubungan erat dengan landasan hidup religius, landasan perilaku etis, dan kesadaran tanggung jawab sosial. Dan terakhir ada mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga sosial yang berkaitan dengan kesadaran tanggung jawab sosial, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan pengembangan pribadi. Sebenarnya ada satu aspek perkembangan dari SKKPD yang tidak disebutkan, yaitu kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Hal ini dikarenakan aspek ini bukan untuk umur sekolah dasar, ini untuk lanjutan. Pembahasan yang terakhir yaitu keterkaitan capaian perkembangan peserta didik dan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila atau PPP memiliki 6 dimensi yang perlu dilihat secara utuh. Nah, 6 dimensi ini ialah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Keterkaitan antara capaian perkembangan peserta didik dan profil pelajar Pancasila dapat dilihat dari berbagai indikator yang menunjukkan bahwa anak telah memenuhi tugas perkembangannya dengan baik. Yang pertama tadi dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Hal ini terkait dengan pengembangan moral, nilai, dan juga kata hati. Yang kedua, berkebinekaan global. Hal ini muncul dalam peran sebagai laki-laki dan perempuan, yaitu peranan sosial. Yang ketiga, bergotong royong. Hal ini juga berkaitan dengan berteman dengan teman sebaya, serta mengembangkan sikap terhadap kelompok dan juga lembaga sosial. Yang keempat, mandiri. Yang mandiri ini muncul dalam pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Kelima, bernalar kritis. Ini berhubungan dengan belajar keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, serta pengembangan konsep dalam kehidupan anak. Yang keenam, kreatif, yaitu berhubungan dengan belajar menguasai keterampilan dasar yang nantinya mendukung kreativitas dalam pemecahan masalah. Nah, dengan demikian, capaian perkembangan peserta didik yang sesuai dengan tugas perkembangan mereka itu berperan penting dalam membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.